Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Jihadin Paruge, Kepala Desa Sorowako. Kalau kita berbicara penataan Sorowako, berarti kita harus berbicara bagaimana awal dari sebuah perusahaan masuk di daerah tambang. Jadi memang sejak dahulu PT Inco saat itu sudah menata beberapa titik di area konsesi mereka menjadi pemukiman. Jadi ada beberapa titik pemukiman dan juga ada beberapa titik pemukiman khusus untuk masyarakat yang sudah ada di daerah tambang ini. Jadi sebagian besar penataan untuk wilayah Kecamatan Nuha secara umum ini sebagai wilayah Kecamatan PT Pale itu sudah tertata dari dulu. Untuk khusus wilayah Desa Sorowako ada beberapa area baru yang telah dibuka pasca pemekaran, yaitu 2 dusun yang ada di wilayah kami, Dusun Tapu Ondau dan juga Dusun Rusunawa. Rusunawa ini dibangun oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan Tapu Ondau ini melalui kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat sehingga penataan lahan di sana itu sesuai dengan desain dan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan PT Pale. Kalau nama saya Nur Tolu, saya sebagai tokoh masyarakat. Terus kalau Bupati itu memberikan saya SK tokoh masyarakat Kecamatan Nuha. Jadi perusahaan ini kalau menurut saya, pengalaman saya atau yang saya perhatikan bahwa bukan merugikan masyarakat, menguntungkan masyarakat. Karena apa? Sebelum ada perusahaan, rumah batu belum muncul itu di Sorowako. Malili, Wasupona, Tuguti belum ada rumah batu. Kalau di Wasupona pada waktu masuk itu PT Inco, kalau saya tidak salah, cuma kurang lebih 20 kakak. Sekarang sudah jadi kota. Sama juga halnya di Tuguti. Tuguti dulu kalau saya tidak salah 7 rumah. 7 kakak saja penghuninya. Setelah masuk PT Inco jadi kota. Ya, Sorowako juga begitu. Sorowako pada waktu PT Inco masuk di Sorowako, penduduknya Sorowako cuma sekitar 210 kakak. Nah, sekarang perkembangannya sudah hampir 1000 kakak, malah lebih 1000 lagi. Sini dulu waktu karyawan datang itu baru-barunya fasilitas rumah ya, rumah itu bertingkat-tingkat rumah. 1 rumah untuk presiden, 5 rumah untuk vice presiden. Iya, jadi yang di bawahnya lagi yang staf-stafnya itu, kemudian ke bawahnya lagi ada untuk foreman dan di bawahnya ada untuk kru kalau di sana istilah. Jadi 5 tingkat rumahnya. Nah, itu pun ditempati tapi kita membayarnya itu murah. Nah, setelah perusahaan itu melihat rumah ini sudah kembali setengah, dia jual sama karyawan ambil, baru dia bayar cicil juga. Jadi itu semua perkembangan perusahaan. Jadi makanya itu saya himbau, kan saya juga Pak pernah jadi ketua kerukunan masyarakat asli Sorowako selama 2 periode. Saya himbau kepada masyarakat bahwa jangan kita selalu mempersalahkan itu PT Pale. Itu perusahaan yang datang memberikan kita rezeki yang melimpah. Dengan adanya perusahaan di wilayah Desa Sorowako, kita pasti memahami sama-sama bahwa ketergantungan antara perusahaan dan pemerintah desa, keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan antara pemerintah desa dengan perusahaan itu sangat erat sekali. Maka dari itu, selama kami menjabat sebagai Kepala Desa Sorowako, hal yang kami utamakan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan PT Pale. Bagaimana selalu kami mensinergikan kepentingan perusahaan terhadap wilayah kami dan juga kepentingan dari pemerintah desa ke perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka
untuk menjaga bagaimana semua hal di wilayah Desa Sorowako ini bisa berjalan. Bukan hanya dari sisi pemanfaatan CSR, bukan hanya dari sisi pemanfaatan program-program yang untuk ekonomi, tetapi juga kami selalu berkomunikasi bagaimana keterlibatan Vale terkait masalah lingkungan yang selalu menjadi fokus kami di pemerintah Desa Sorowako. Bukan hanya sampah, bagaimana tentang danau, bagaimana dengan sumber-sumber kehidupan kami, apalagi setelah nanti pasca tambang. Itu yang selalu menjadi pemikiran kami, bahwa kami ingin selalu daerah kami ini khususnya dalam sisi lingkungan alamnya bisa tetap terjaga. Bagaimana mengenai sampah yang harus kami atasi di tengah Danau Matano, bagaimana endemik-endemik yang ada di pesisir Danau Matano juga tidak punah dengan keberadaannya aktivitas tambang. Karena jujur saja aktivitas tambang itu sangat berdampak sekali dengan lingkungan yang ada di wilayah Desa Sorowako dan juga wilayah Kecamatan Nuha pada umumnya dan wilayah pemberdayaan lainnya. Kami sangat berharap sekali bahwa program dari perusahaan dimanapun yang ada itu tidak pernah melupakan hal terkait tanggung jawab terhadap lingkungan, dan itu menjadi persoalan yang besar dalam dunia industri dimanapun kita berada. Halo Bumi Morowali, saya Fada Himawan, panggilannya Fada. Saya sekarang umur 22 tahun. Sekarang kerja jadi barista di teras koperasi, warkop dari koperasi karyawan Vale. Saya lahir di Sorowako, 23 Oktober 99. Halo, saya Uci, umurnya 21 tahun. Kerjanya juga sama kok di barista, sama kayak Fada. Lahirnya di Bandung tapi asalnya di sini. Soalnya lama tinggal di sini. Itu aja. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanskatip Matuar Said. Asli Sorowako Timur. Sebenarnya masih kuliah semester 5. Cuma ambil part time-nya kerja di Teko Teras Koperasi. Halo, nama saya Aden Rantialo. Profesi saya sebagai barista itu sudah 1,5 tahun lebih lah. Saya asal dari Malili yang bergelut perkopian di Sorowako. Ya, kalau saya sendiri Kak, yang mungkin dilihat kan kita opening jam 10 sampai jam 10. Yang kita tahu sendiri itu kan karena ini bukan di bawah sih, Vale lah, Teko Teras Koperasi. Jadi mungkin sudah berjalan 1-2 bulan, sudah itulah pokoknya ke orang-orang kerja lah. Vale mungkin jam-jam siang, makan siang pasti datang minum, entah minum di sini di dalam atau mungkin ruang-ruang meeting gitu. Kalau penglihatan saya selama jalannya Teko sama kayak Kans, cuman ada tambahan. Misalkan di jam siang itu jam makan siang karyawan Vale dan kontraktor dan lain-lainnya. Kalau malam kebanyakan anak muda, anak-anak karyawan dan daerah sini lah, masyarakat daerah sini yang datang untuk nongkrong dan kumpul sama teman-teman. Terus kadang juga ada ibu-ibu, maksudnya, tapi bukan itu yang maksud bilang. Ada juga yang kayak buat meeting, booking pesan minuman beberapa cup untuk diantarkan, kayak gitu-gitu Kak. Di sini kebanyakan pelanggannya. Tapi kayaknya lebih banyak karyawan, jarang deh. Cuman siang makan siang sama jam pulang kerja. Kalau malamnya keluarga-keluarga karyawan yang mau nongkrong, kebanyakan gitu deh Kak. Dan memang butuh hiburan sih orang sini. Banget. Dan buat spend uang di sini tidak ada tempat lain selain tempat nongkrong begini.
dari manfaatnya sih emang manfaatnya itu gede banget. Soalnya kan dulu Sorowako ini cuma pegunungan aja dan nggak ada sama sekali buat perumahan kayak gitu. Dulu tuh biasalah kayak hutan-hutan gitu, tapi karena ada Vale kan yang buka itu tahun 59 kalau nggak salah. Dan jadi apa sih, kami juga terbantu kan, kayak misalnya ada orang-orang di sekitar Luwu Timur, kayak misalnya dari Matanusa, dari Nuha, atau misalnya dari Toraja, atau misalnya daerah-daerah dari Sulawesi sendiri. Emang apa sih, pertambangan ini membuat apa ya, ekonomi jadi bergerak dengan baik ya. Terus kalau misalnya dari kerusakan sih, kalau yang saya tahu kan mama saya itu engineer yang pernah kerja di labnya juga, pernah juga kerja di bagian untuk apa sih, reservasi alamnya juga. Terus kayak ngejelasin kalau misalnya kayak misalnya Valo itu apa sih, kayak menjaga alam banget. Tapi emang sih kan pertambangan juga harus ngancurin lahan gitu kan. Tapi pastilah setiap pertambangan juga harus punya apa, undang-undang yang harus dilakukan, kayak misalnya harus nanam pohon kan ya. Setelah itu kalau enggak selain itu kayak kayak PT Vale juga kayak buat reservasi buat anoa di sini iya. Terus selain itu juga ada F-Lagoon kan, yang apa sih, buat membersihkan limbah-limbah dari rumah, terus sampai dibuangnya ke danau lagi dalam keadaan bersih. Terus setelah itu kayak penyulingan air banyak kok di sini. Emang apa sih, selain membantu perekonomian ya. Kalau menurut saya sih PT Vale itu ya seperti dibilang Fada dan Ayah itu manfaatnya besar. Vale kan wilayahnya itu kan sampai di Malili. Kalau dampak sih ya ada. Kalau kerusakan kadang juga semisal jalan wajar sih rusak karena kan jalur apa, trailernya dia kan lewat situ, alat berat. Ya dia di jalan raya. Dia itu kalau rusak dia perbaiki kembali. Terus Vale juga apa ya, dia sering melakukan penghijauan. Dia tidak lupa dengan penghijauan, kebersihan danau itu tetap dijaga. Iya. Kayaknya ada pengaruh dari perusahaan deh, karena yang kebiasaan itu tadi ndak terbentuk secara instan. Mungkin dari dulu waktu masih ada ekspat orang bule yang kerja di sini, kayaknya kebiasaan itu yang terbawa sampai sekarang. Kemudian misalkan karyawan-karyawan yang harus bawa mobil perusahaan, itu ada tes SIM perusahaannya dan mereka harus ikuti peraturan-peraturan itu. Kemudian ngikut ke masyarakat sekitar, karena kayaknya gengsi deh kalau nggak ikut kayak gituan juga. Tapi kalau mau lihat secara dalamnya lagi, lebih lama di sini masih ada juga yang nggak tertib, masih nggak bisa dipungkiri sih Pak. Cuman oh ya, kalau dari saya itu mungkin apa sih, dari dulu emang suka ada palang-palang gitu Kak, kayak misalnya itu ada yang stop, kayak di sini tuh boleh ada kayak peringatan, di sini tuh ada suka sapi lewat, terus atau misalnya kayak jalan ini nggak boleh dilewati. Dan walaupun simbolnya udah nggak ada, kami kayak udah ke bawah gitu, karena kami udah terbiasa buat jalan-jalan juga, memperhatikan peraturan gitu. Dan
Yang ramah Lili. Kalau menurut saya sih lalu lintasnya iya sih lebih ke kayak ke apa ya, ke Eropaan gitu. Terus waktu pertama kali saya datang saja, saya tuh lihat konsep perumahan Vale di Pontada itu kayak bukan hasil pikiran orang Indonesia. Dia membangun rumah aja itu dia sudah pikir ke depannya kalau misal ada bencana seperti gempa itu akan tahan gitu. Sebenarnya Pak kalau mau tambah mungkin karena kalau mau dibilang di Sorowako, kalau untuk di Sorowako gini, kayaknya mungkin baku kenal, aku tahu ini anak karyawan ini bapaknya ini, keluarganya ini, mungkin sepupunya ini. Jadi kayaknya kalau mau ceplos-ceplos di jalan mungkin, berhenti dulu, jangan apa begini anaknya. Maksudnya langsung tegur maksudnya ndak ada emosi mungkin begitu. Kedisiplinan sebenarnya dari masyarakat yang ada di Sorowako ini, selain budaya warga Sorowako yang selalu santun terhadap semua masyarakat yang datang ke Sorowako, ini juga sebenarnya tercipta dari budaya disiplin tempat kerja mereka. Perusahaan sangat tegas dalam menegakkan disiplin di tengah-tengah pekerjaan mereka, dan kadang juga diberlakukan kedisiplinan itu pada saat mereka pulang kerja. Dulu ini ya orang mungkin tidak kenal Sorowako itu seperti apa, Luwu Timur itu seperti apa. Ketika masuk perusahaan, masuklah budaya baru di dalam, masuk kebiasaan baru. Nah, budaya-budaya yang ada di perusahaan itu ya syukurnya kita ada satu perusahaan yang mau mentransform nilai-nilai bagus, budaya-budaya bagus untuk ke masyarakat. Jadi dimulai dari karena sebagian besar masyarakat yang ada di Sorowako ini adalah karyawan, baik itu karyawan Vale langsung ataupun karyawan kontraktor, itu tetap kita hitung sebagai karyawan kita. Ada sekitar 10 ribuan sekarang. Nah, nilai-nilai perusahaan itu benar-benar diterapkan strike di perusahaan tentang kedisiplinan, misalnya kedisiplinan berlalu lintas itu dimulai dari perusahaan. Jadi dipaksa dengan aturan, melanggar kecepatan SP berapa atau step berapa, kita melambung di solid line itu SP berapa, terus pokoknya melanggar marka jalan itu SP berapa. Jadi dimulai dari situ. Jadi dari karyawannya dulu yang didisiplinkan. Nah, ketika karyawan itu sudah disiplin, sudah terbiasa, yang paling kecil seat belt, menggunakan seat belt itu wajib. Tanpa menggunakan seat belt itu step 5 langsung pecat, itu fatal. Jadi dari situ kita terbiasa pakai seat belt. Nah, akhirnya karyawan ini punya kendaraan sendiri, diterapkanlah ke keluarganya, ke istri, ke anak-anaknya, dan akhirnya nanti istri dan anak-anaknya ketika istrinya yang bawa mobil, dia akan terapkan ke teman-temannya, ke tetangga dan lain-lain. Itulah yang membuat sehingga Sorowako ini tertib untuk lalu lintas. Nah, termasuk dengan dengan kebersihan di kantor, di tempat kerja itu dibiasakan seperti itu. Nah, dan memang ya Vale ini merupakan satu perusahaan yang sangat memperhatikan lingkungan, sangat ya, karena ya biar bagaimana perusahaan ini kan sadar tuh, datang ke sini bukan hanya sekedar menggali saja, menambang dan pulang. Jadi semuanya sudah dipikirkan dari zaman dulu, dari perusahaan sebelumnya. Nah, itu yang sekarang ini yang lagi dibudayakan itu budaya beberes. Jadi kita punya kantin di Vale, itu ada kantin, semua karyawan dikasih makan di situ. Jadi setelah makan, piringnya diangkat sendiri, simpan seperti di KFC kayak gitu. Dan itu yang diharapkan akan tertransform ke masyarakat. Dengan catatan bahwa masyarakat memahami bagaimana keberadaan dari industri itu, tetapi bisa memahami sampai sejauh mana tanggung jawab, bisa sama-sama disatukan pemikiran ini. Saya yakin masalah itu
bisa dikurangi, diminimalis. Masyarakat punya tanggung jawab besar juga terhadap keberlangsungan ya masyarakat yang ada di lokasi pertambangan. Jawab bagi setelah perusahaan meninggalkan area pertambangan tersebut. Itu adalah salah satu hal yang harus dipahami oleh daerah-daerah industri dan perusahaan-perusahaan industri yang ada di sekitar pertambangan.